suaramu? Ini suaraku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Bisa, bisa, yes. Bagaimana kabar Anda hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Diva. Sakit. Baik, saya akan melanjutkan materi Fabel ini. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah bagaimana siswa peserta didik dapat mengidentifikasi cerita Fabel berdasarkan tokoh dari Fabel itu atau karakter dalam cerita pada teks yang dibaca atau didengar, dan juga dapat menceritakan kembali bagaimana Anda nanti setelah membaca Fabel itu Anda bisa menceritakan kembali isi Fabel secara tepat dan disiplin. Rasa ingin tahu, semangat berarti ya. Ya. Kerja keras, ya kerja keras dengan kelompok, tanggung jawab dan komunikasi selama proses pembelajaran berlangsung. Itu tujuan pembelajaran kita. Yang tetap semangat sesuai dengan kesepakatan kelas kita kemarin ya. Kesepakatan kelas kemarin tetap kita terapkan ya. Apa saja? Datang Sudah datang semua ya. Ada yang lambat berarti ya. Yang kedua, sebelum saya mungkin menyetel video untuk Anda, sebelum saya memperjelas apa itu Fabel dan bagaimana cirinya, mungkin anak-anakku sekalian pernah tidak Anda menonton Fabel atau membaca Fabel? Berarti sudah pernah ya? Ya. Dengar apa itu cerita Fabel? Ya. Kemudian Fabel apa kira-kira yang Anda baca pada waktu itu? Kancil dengan buaya. Apa lagi? Suka cerita badannya? Oh suka. Kancil dengan buaya gitu. Berarti Fabel itu adalah sebuah cerita narasi yang diperankan oleh binatang. Yang binatang tersebut berperilaku Manusia. Jadi binatang tapi berperilaku sebagai manusia. Ada nggak seperti itu? Ada nyata itu? Tidak. Tidak nyata, tapi fiksi. Ya. Fiksi. Kecuali itu dulu ada tidak sih cerita dalam Al-Quran itu dulu tentang Nabi Sulaiman itu pernah berbicara dengan semut ya. Jadi kita bandingkan dalam Al-Quran itu berarti juga setidaknya pernah terjadi, tapi tetap fiksi. Yang Nabi Sulaiman pada waktu itu berkomunikasi dengan semut, pada waktu itu Nabi Sulaiman mau pergi dengan tentaranya, kemudian semut itu bilang, awas masuk semua, ini tentaranya Nabi Sulaiman mau lewat sini. Biasanya orang itu kalau sudah di atas keingat ke bawah. Kemudian Nabi Sulaiman pada waktu itu senyum kan. Kenapa? Karena termasuk taruhannya Nabi Sulaiman itu bisa berbicara dengan mana suaramu? Ini suaraku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Bisa, bisa, yes. Jadi walaupun belum makan ya tetap bisa. Tetap harus bisa, semangat itu Belajar. Lanjut ke cerita Kancil tadi itu, dia karena terlalu kenyang gitu maksudnya, sehingga dia mesti dulu. Pada waktu itu dia juga sangat lebat, sehingga apa? Sungai tersebut itu meluap air. Sehingga si Kancil ini mau pulang ke tempat dia itu di mana berusuk, dia tidak bisa. Dia kebingungan. Apa namanya? Matanya sudah mulai terbenam. Akhirnya si Kancil punya inisiatif apa? Di situ di seberangan sungai banyak buaya. Si Kancil bilang, buaya, apa? Sini. Kamu lagi cari apa? Ini Cil, saya lagi cari nasi hasil. Saya sangat lapar sekali Cil. Wes gini aja, sini ngumpul. Berapa sih yang itu yang Anda itu lapar katanya si Kancil. Ini ada 6 teman saya yang 8 ada teman saya 8 Cil. Wes gini aja. Saya di seberangan sana tuh, saya punya apa namanya daging. Wes sekarang kami berjejer di seberangan sungai, berjejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 8 berjejer. Nah saya akan menghitung ya, lewat di punggung kamu nanti bayar ya, hitung ya. Wes berjejer semua.
pada waktu itu berjejer, kecil, menginjak punggungnya buaya. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8. Berarti 8 ada 8 buaya ya. Ada 8 ekor buaya yang butuh makannya. Ya wes tunggu di sini. Kemudian kaki itu langsung lompat keluar di sini. Dan buaya mengatakan, "Jen, pokoknya katanya mau saya mengambil daging." Enggak ada siapa mau ambil daging, saya cuma mau menyeberang lagi. Semua kami terlihat kecil gitu kan. Itu cerita sih kecil dengan buaya. Kemudian ciri-ciri fabel. Ya. Ciri-ciri fabel. Apa itu ciri-ciri fabel? Yang pertama termasuk jenis cerita fiksi. Artinya bukan cerita nyata, hasil rekaan dari sebuah pengarang itu sendiri. Jadi pengarang itu sendiri yang membuat seperti kita walaupun pernah terjadi. Yang tadi itu di zamannya Nabi Sulaiman ya, yang diabadikan dalam Al-Quran itu bahwa Nabi Sulaiman itu bisa berbicara dengan hewan. Artinya juga ada binatang yang berbicara, tapi di sini dikatakan tetap dikatakan fiksi. Artinya bukan kisah nyata dalam ini. Sebuah hiburan aja, terus sebelum tidur dan sebagainya. Tapi itu walaupun fiksi, tapi ada pesan moral yang untuk kita ambil. Kemudian ciri yang nomor 2, tokoh-tokohnya biasanya para binatang. Jadi tidak ada manusia dengan binatang, semuanya biasanya tokoh-tokohnya dengan binatang. Ciri yang nomor 3 adalah watak tokoh para binatang digambarkan seperti manusia. Watak tokoh manusia. Kemudian unsur fabel, nah ini itu unsur bahasanya. Kemudian unsur-unsurnya sesuai tujuan kita tadi itu. Unsur-unsur fabel meliputi tokoh. Ada tokoh. Tahu tokoh itu apa? Orang yang terlibat dalam tokoh cerita. Namanya ciri-ciri tokoh utama. Tadi kan unsurnya ada tokoh. Tokoh utama itu seperti apa? 1, sering muncul ya. Yang menjadi tokoh idola. Itu namanya tokoh utama. Kemudian cerita, kemudian menggerakkan jalan cerita. Itu ciri-ciri tokoh yang masuk kepada salah satu unsur daripada cerita fabel. Sekarang ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah semua? Sudah. Tidak. Kalau yakin, silakan Anda berkelompok ya. Berkelompok, Anda saya hitung. Anda sebutkan 1, ya, 2, 3, 4, 5. Anda? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ya Pak. Tapi ya karena ini hanya terdiri 19 orang ya. Jadi 19 orang maka ada yang 5, ada yang 4. Silakan tadi kelompok 1, 2, 3, 4 ya, sampai 4 ya semuanya. 5. 4 ya. 4 orang. Silakan berkelompok. 1 sampai 5, 1 sampai 5. Silakan. Posisi bangkunya bisa dibuat apa? Informasinya yang didiskusikan ini nanti dicatat di sini ya. Di sini. Ini kan. Di sini yang dianalisis mengidentifikasi tugas Anda yang perlu didiskusikan dengan kelompok, mengidentifikasi latar tempat. Jadi dari teks ini yang sudah saya bagikan, teks fabel ini latar tempatnya di mana? Anda baca. Bisa dipahami? Bisa. Tempatnya di mana? Paham ya? Ya. Ini kelompok 2 ya.
Baik, waktu diskusi saya anggap selesai dan sebelum Anda presentasi ke depan, ya, ini saya memberikan lembar penilaian atau tanggapan kelompok lain kepada kelompok Anda. Jadi nanti Anda setelah teman Anda maju ke depan mempresentasikan hasilnya, hasil yang didiskusikan, maka nanti setiap kelompok ini memberikan tanggapan kepada kelompok tersebut. Misalkan yang maju kelompok 2, kan? Maka nanti tanggapan kelompok 1 bagaimana, tanggapan kelompok 3 bagaimana, 4 bagaimana. Ya, paham ya? Ini saya kasihkan ini nama kelompok yang konsentrasi siapa, kelompok apa, kemudian tanggapan atau penilaian Anda terhadap kelompok lain bagaimana. Begitupun juga Anda nanti juga akan dinilai dan ditanggapi oleh kelompok lain. Paham ya? Nih. Nah, langsung kita mulai ya. Presentasi kelompok. Saya siap. Silahkan kelompok yang siap saja. Yang siap dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 yang mau presentasi pertama kali. Siapa saja? Siapa dari kelompok mana? Kelompok 4, silakan kelompok 4 maju ke depan. Sebelum kita presentasi, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Saya datang belum belajar, saya pulang bawa ilmu. Ini ya. Bisa, bisa, bisa. Baik, silakan dari kelompok 4 untuk presentasi hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mengidentifikasi latar, tokoh, karakter alur dan pesan moral cerita fabel yang berjudul Kuda Berkulit Harimau, dan ceritanya akan diceritakan oleh teman kami. Kuda sedang berjalan dari sebuah ladang gandum menuju sebuah hutan yang lebat. Kuda itu telah puas memakan gandum yang ada di ladang itu. Dia ingin menganalisiskan hasil yang sudah kami diskusikan. Mengidentifikasi latar, tokoh, karakter alur dan pesan moral cerita fabel, yaitu 1. Latar tempat. Latar tempat yang diceritakan dari hutan. 2. Tokoh dan karakter tokoh. Tokoh tersebut terdiri dari kuda, domba, tapir, kucing hutan, dan tikus. Kuda memiliki karakter antagonis, domba memiliki karakter protagonis, tapir adalah peran tambahan atau peran pelengkap, kucing adalah peran pelengkap, dan tikus peran pelengkap. 3. Alur. Alur yang digunakan dalam cerita Kuda Berkulit Harimau adalah alur maju. Alasannya karena yang diceritakan dari awal sampai akhir secara utuh. 4. Pesan moral. Yang pertama, kejujuran adalah sikap utama yang harus dimiliki oleh seorang manusia. Pesan moral yang kedua, tidak baik seorang menjalani hidup dengan banyak berpura-pura. Dan saya ingin menyimpulkan ciri unsur cerita fabel yang dibaca. Unsur fabel yang pertama yaitu tema. Temanya yaitu kuda berkulit harimau. Ciri yang ditemukan karena terdapat cerita kuda yang mencoba memakai kulit harimau. Silakan yang memberikan masukan bagaimana presentasi yang dilakukan oleh kelompok 4. Ya, silakan memberikan masukan. Dari cara menceritakan hasil keras, jadi semuanya itu Berarti kurang keras suaranya maksudnya. Kurang jelas. Harusnya dia lantang gitu. Terus apa lagi? Jadi kita ini susah memahami ceritanya. Ya. Sudah itu aja. Berarti hanya kurang jelas saja hingga susah memahami. Silakan nanti ditulis ya. Penjelasannya sangat baik dan penyampaiannya jelas. Hanya saja dalam pembacanya kurang teliti dalam artikel. Oh, bacanya kurang teliti.
latar, tokoh, karakter, alur, dan pesan moral. Dan sebelum saya ingin mengidentifikasikan, saya akan menceritakan terlebih dahulu. Sesama saudara harus berbagi. Contoh cerita fabel yang kedua tentang persaudaraan sebagai ukur. Suatu pagi indah dengan matahari yang cerah, Pak Tua Rusa mengunjungi kediaman keluarga Pip si Tupai di sebuah desa. Pagi Bu, Ibu Tupai. Salam Pak Tua Rusa kepada Ibu Pip. Kemarin keponakanku mengunjungiku. Dia membawa oleh-oleh yang cukup banyak. Dan mengidentifikasi latar tokoh, karakter, alur, dan pesan moral cerita. Di sini ada latar, tempat, waktu di pagi hari dengan kejadian di desa dengan suasana asik girang tangisan, dengan tokoh dengan karakter Pak Tua Rusa dan karakter Ibu Pip yaitu bayi dan karakternya Pip yaitu guru. Dan di sini ada alurnya yaitu Pak Tua yang ingin mengunjungi kediaman keluarga dan menimbulkan pertengkaran. Lalu mencari belajar. Dan latar waktunya itu siang hari. Latar tempatnya itu hutan dan kolam seperti tadi yang sudah dijelaskan. Dan yang ketiga itu unsur fabel tokoh. Yang ditemukan itu kancil, gajah. Kalau kancil itu ya seperti dijelaskan tadi antagonis, sedangkan gajah itu protagonis. Yang keempat itu unsur fabel. Konflik ciri yang ditemukan itu terjun ke dalam kolam dan tidak bisa naik lagi. Sekarang silakan tanggapan dari kelompok yang lain. Silakan kelompok 2. Ya. Cara membacanya sangat bagus dan cara mengidentifikasikan sangat baik. Ya. Tepuk semangat dulu ya. Iya, Pak. Tepuk semangat. Saya datang untuk belajar. Saya pulang bawa ilmu. Yang biasa itu ya. Bisa. Ini nanti kita kumpulkan di pertemuan yang akan datang yaitu hari Senin ya. Oh, ya. Ini. Tadi untuk tanggapannya itu ditentukan dijadikan satu. Sebelum saya akhiri, ini saya mempunyai hakikat refleksi diri dan observasi kegiatan yang saya lakukan hari ini. Ya. Kemudian petunjuk pengisian. Di bawah ini terdapat beberapa pernyataan pilihan salah satu alternatif jawaban yang paling sesuai dengan pilihanmu. Ya. Semua jawaban adalah benar sehingga Anda tidak perlu ragu-ragu memberikan jawaban pada setiap pernyataan dengan cara memberikan checklist gini ya. Checklist gitu ya. Di situ ada SS itu sangat setuju. Jadi saya merasa senang dan nyaman dengan pembelajaran hari ini tentang SS. Ada S itu setuju, kalau KS itu kurang setuju. Tadi penilaian yang dari kelompok mana sudah? Jadi demikian ya yang dapat saya sampaikan. Ingat itu PR-nya dan kita akan bertemu lagi hari apa? PR yang saya bagikan nanti sudah harus terkumpul semua. Tidak dikerjakan di dalam kelas, tapi Anda masuk hari Senin sudah mengumpulkan kembali. Ya paham ya? Paham. Tidak. Ada. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.